Pada zaman kekuasaan Kerajaan Pajang abad ke-15 yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Kitepus Rumput yang tinggal di Pengalasan Kulon di lereng Gunung Slamet. Ia adalah orang yang ditempatkan oleh seorang kiai untuk beranak cucu dan mengubah Pengalasan Kulon menjadi sebuah wilayah yang maju. Namun, belum sempat mempunyai keturunan, istri Kitepus Rumput meninggal dunia. Akibat kematian istrinya, batin Kitepus Rumput sangat terpukul dan hidupnya kian tidak menentu. Ia kemudian memutuskan pergi menenangkan diri ke hutan. Ketika berada di hutan, ia dikejutkan oleh sebuah bayangan putih dari balik pohon yang mengaku dirinya adalah kakek Kitepus Rumput yang bernama Ki Kantaraga. Bayangan putih itu lalu berpesan agar Kitepus Rumput mencari cincin Socaludira dan menyerahkannya kepada Sultan Hadiwijaya. Setelah berhasil menemukan cincin Socaludira, Kitepus Rumput kemudian bergegas pergi ke Pajang guna menyerahkan cincin temuannya. Sejak hilangnya cincin Socaludira, Sultan Hadiwijaya telah mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan cincin Socaludira, apabila dia seorang pria akan dinikahkan dengan selir tercantik. Sedangkan apabila seorang perempuan, maka akan dijadikan istri sultan. Namun, sejauh itu tak seorang pun yang berhasil memenangkan sayembara. Hingga pada akhirnya, Kitepus Rumputlah yang berhasil menemukan cincin Socaludira itu. Atas jasa Kitepus Rumput, Sultan memberikan hadiah berupa selir tercantik yang bernama Nyai Menoreh, serta jabatan sebagai adipati dengan gelar Raden Ore-Ore dan pusat pemerintahan kadipaten yang terletak di desa Onje. Setelah mendapatkan hadiah dari Sultan, Kitepus Rumput kemudian kembali ke Pengalasan Kulon untuk mengemban tugas sebagai adipati Onje dengan pengawalan ketat dari prajurit-prajurit Pajang di bawah pimpinan seorang bernama Puspajaya. Di tengah perjalanan, Kitepus mendapat penghadangan dari bekas pengikut Arya Penangsang yang menamakan dirinya Jalasutra. Ia meminta agar Kitepus mau menyerahkan putri yang dibawanya. Kitepus Rumput kemudian menolak menyerahkan istrinya. Penolakan itu membuat Jalasutra naik pitam. Ia menantang Kitepus untuk bertarung. Namun, salah satu prajuritnya yang bernama Puspajaya melarangnya. Ia meminta Kitepus untuk melindungi istrinya saja. Berkat ketangkasan dan keberanian Puspajaya, akhirnya Jalasutra berhasil disingkirkan. Setelah mengalami gangguan dan rintangan, sampailah perjalanan mereka di Pengalasan Kulon. Kitepus lalu membuka pemukiman baru bernama Desa Surti. Mula-mula penduduk Desa Surti sangat sedikit, namun lambat laun Desa Surti menjadi ramai dan maju. Banyak penduduk desa lain yang berdatangan. Beberapa bulan kemudian, Selir Menoreh melahirkan seorang bayi. Bayi itu lalu dibawa ke Pajang dan oleh Sultan Hadiwijaya diberi nama Raden Hanyokrokusumo dengan nama panggilan Jimbun Lingga. Karena belum cukup umur, jabatan sementara Adipati Onje masih dipegang oleh Kitepus Rumput. Kitepus Rumput sangat menyayangi Jimbun Lingga. Ia dengan sabar dan ikhlas membesarkan Jimbun Lingga. Beberapa tahun setelah cukup dewasa dan dipandang mampu memegang tampuk pimpinan kadipaten, Jimbun Lingga akhirnya menerima pelimpahan jabatan Adipati Onje II dari Kitepus Rumput. Di bawah kepemimpinan Jimbun Lingga, Kadipaten Onje mencapai puncak kejayaannya, yang kemudian melahirkan para pendiri Kabupaten Purbalingga.